Saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang komunitas kreatif penggerak revolusi Indonesia lanjutan. Sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, revolusi Indonesia ini perlu dilanjutkan karena tujuannya belum tercapai, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Revolusi Indonesia lanjutan itu terdiri dari revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua yang dijalankan serempak dan terintegrasi. Revolusi ini hanya akan berjalan, hanya akan bergerak sesuai dengan yang diharapkan kalau ada komunitas kreatif yang menjadi penggeraknya. Komunitas kreatif penggerak revolusi Indonesia lanjutan adalah integrasi dari individu-individu yang pertama mampu melihat tantangan bangsa saat ini, mampu melihat hambatan-hambatan yang menjadi penghambat bangsa dalam menjawab tantangan bangsa tersebut. Selain itu juga, komunitas kreatif ini mampu melihat peluang-peluang yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut dengan jawaban yang setimpal tentunya. Jadi tantangan bangsa yang cukup besar sekarang ini membutuhkan jawaban yang setimpal dari bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa mencapai tingkat peradaban yang tinggi seperti yang dicapai oleh Barat misalnya. Saudaraku, komunitas kreatif ini terdiri dari individu-individu yang kreatif, yang mengerti tantangan bangsa, mampu mengidentifikasi, dan mau bekerja sama dengan individu-individu lain sebagai bagian dari komunitas kreatif menjawab tantangan tersebut. Nah, persoalan kita yang pertama adalah di bangsa kita sekarang ini individu-individu kreatif yang mengerti, yang mampu mengidentifikasi permasalahan bangsa sekarang itu sedikit. Mengapa? Karena kebanyakan para pemikir Indonesia sekarang, para pejabat Indonesia sekarang ini larut dengan atau bahkan tenggelam atau terkurung di dalam perangkap keterbelakangan. Saya selalu katakan berkali-kali, perangkap keterbelakangan yang memenjarakan bangsa Indonesia sekarang adalah pertama, pola pikir dan perilaku masyarakat kita ini adalah masyarakat emosional berorientasi status. Yang kedua, masyarakat kita ini terlalu cepat menjadi konsumen tetapi terlalu lambat menjadi produsen. Yang ketiga, kita sedang mengalami ledakan penduduk. Keterbelakangan kita sekarang antara lain adalah ledakan penduduk Indonesia. Penduduk kita sekarang pada tahun 2020 sudah 270 juta dengan angka pertumbuhan 1,5% setahun. Ledakan penduduk ini adalah bagian dari keterbelakangan masyarakat Indonesia. Ini terjadi antara lain karena perkawinan dini yang terlalu banyak. Kita harus merubah kondisi itu. Kita harus memperbanyak perempuan yang usia kawin pertamanya 25 tahun ke atas. Perkawinan dini bagaimanapun harus kita kurangi. Itu adalah salah satu keterbelakangan masyarakat Indonesia. Yang keempat, keterbelakangan kita adalah kita tidak bisa memelihara bumi Indonesia, tempat kita hidup ini. Bumi ini semakin kotor, polusi,
hutan-hutan sudah gundul, banyak tanah-tanah kritis, sampah yang kita produksi banyak dan kita belum bisa membuatnya menjadi bahan baku industri daur ulang misalnya. Instalasi daur ulang juga masih sedikit. Kemampuan kita membuat mesin-mesin untuk industri dan instalasi daur ulang, saya khawatir bahkan belum dimulai. Itulah penghambat yang ada dalam diri kita. Sementara tantangan yang kita hadapi besar. Tantangan yang kita hadapi, alam ini sekarang semakin, sumber daya alam itu semakin berkurang dibanding kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Pertama, penduduknya sudah semakin banyak, oleh karena itu maka membutuhkan sumber daya alam semakin banyak. Yang kedua, kemakmuran juga sudah terjadi di segelintir orang. Kemakmuran ini juga akan membuat eksploitasi sumber daya alam itu meningkat. Sekarang itulah yang kita hadapi. Pada saat yang sama, kita juga harus berinteraksi dengan peradaban Barat dan peradaban Tionghoa yang sudah lebih dulu maju. Peradaban yang satu berinteraksi dengan peradaban yang lain dan keuntungan atau akan dinikmati oleh peradaban yang lebih maju. Peradaban kita, peradaban gotong royong, sekarang sedang sulit. Kenapa sulit? Karena kita sendiri tidak begitu suka bergotong royong. Masyarakat Indonesia yang cara hidupnya adalah cara hidup gotong royong sejak masa berburu ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang banyak dari antara kita ini sudah tidak mau lagi bergotong royong. Seolah-olah dia bagian dari Barat, atau seolah-olah dia bagian dari peradaban Tionghoa, atau dia menganggap dia bagian dari peradaban lain di negeri lain sana. Suatu bangsa yang peradabannya terlalu banyak berebut di dalam bangsa tersebut itu akan menjadi bangsa yang pecah, splitting nation. Itu akan merugikan kita. Oleh karena itu sudahlah, selalu saya katakan, bangsa Indonesia harus tumbuh dan berkembang, berjuang bersama-sama, bergotong royong. Karena cara hidup kita bermasyarakat dan juga cara hidup kita bernegara ini adalah cara hidup gotong royong. Cara hidup gotong royong itu telah kita jalankan sejak ratusan ribu tahun yang lalu, sejak masa berburu, dan setelah dituliskan, dipatrikan di dalam salinan DNA di tiap-tiap sel tubuh kita itu. Saudaraku, komunitas kreatif penggerak revolusi Indonesia lanjutan ini pun perlu kita pertemukan. Sekarang ada peluang dengan menggunakan pertemuan-pertemuan online misalnya, ada peluang untuk dengan mudah menjalin kerjasama di antara para komunitas kreatif ini, di antara para individu kreatif. Yang penting adalah kita berbicara, kita bertukar pikiran tentang nasib bangsa Indonesia ini. Nasib bangsa Indonesia ini hanya bisa kita diperbaiki oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan bangsa Indonesia bisa memperbaiki nasibnya, bisa mewujudkan tujuan nasionalnya, kalau bangsa Indonesia mau bergotong royong. Kalau bangsa Indonesia mau menjalani, mau mengembangkan peradaban gotong royong tersebut. Kalau bangsa Indonesia mau menjawab tantangan bangsa yang sudah besar ini dengan peradaban gotong royong. Dan peradaban gotong royong itu harus siap, harus mampu, harus tangguh berinteraksi dengan peradaban-peradaban lain, khususnya dengan dua peradaban yang sekarang sudah lebih dulu maju, yaitu peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Saudaraku, saya melalui channel di YouTube ini sebenarnya bermaksud untuk bertemu, bermaksud untuk membuat jaringan dengan kawan-kawan, dengan rekan-rekan seperjuangan dimanapun saudara berada, apakah di masyarakat, atau di pemerintahan, atau di swasta, atau di perguruan tinggi, atau dimanapun. Mari kita samakan dulu persepsi kita. Pertama, persepsi kita tentang tantangan bangsa. Kita harus mampu mengidentifikasi tantangan bangsa sekarang ini.
Kedua, persepsi kita tentang jawaban. Saya tawarkan, jawaban yang setimpal terhadap tantangan bangsa sekarang adalah revolusi Indonesia lanjutan. Kalau saudara sependapat, mari kita bergerak bersama-sama. Tetapi kalau tidak sependapat, tidak apa-apa juga. Saya akan terus mencari rekan-rekan seperjuangan yang sependapat bahwa sekarang ini revolusi Indonesia perlu dilanjutkan dengan triple revolusi sekaligus. Revolusi ilmiah, revolusi industri, revolusi kesadaran kedua dijalankan serempak dan terintegrasi. Sekian dulu saudaraku. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya.